Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin kembali membahas tentang Tim Nasional Indonesia. Kita tahu bahwa Tim Nasional Indonesia kembali mengalami kekalahan telak, tapi kali ini lawannya adalah Tim Nasional Uni Emirat Arab. Ini adalah kekalahan telak kedua kalinya secara berturut-turut setelah sebelumnya Tim Nasional Indonesia kalah lawan Tim Nasional Vietnam dengan skor akhir 0-4. Perbedaannya di pertandingan lawan Vietnam dan juga di pertandingan lawan Uni Emirat Arab, bahwa di pertandingan lawan Uni Emirat Arab ini Tim Nasional Indonesia sebetulnya bisa saja mencetak gol. Tapi tendangan penalti dari Evan Dimas bisa dibaca oleh penjaga gawang Uni Emirat Arab. Sehingga Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir tidak bisa mencetak gol di pertandingan lanjutan babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia. Kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia sudah pasti tidak akan bisa lolos ke Piala Dunia karena mereka merupakan tim yang belum bisa meraih satupun kemenangan dari grup G ini. Bahkan total poin hanya 1 poin yang bisa mereka dapatkan, itu pun karena bermain imbang lawan Thailand dengan skor akhir 2-2. Poinnya itu sebetulnya bukan untuk meraih kemenangan ya, atau juga meraih hasil seri atau juga mencetak gol yang banyak, tapi poinnya adalah bagaimana bisa membuat perubahan bagi perkembangan sepak bola di Indonesia dengan mengandalkan timnas yang solid. Timnas yang solid ini apa sih artinya? Timnas yang akan selalu menyulitkan para pemain dari tim lawan yang mereka hadapin. Tapi jika itu belum bisa dilakukan, ya maka yang terjadi seperti apa yang kita saksikan lawan Vietnam dan juga Uni Emirat Arab. Bahwa level kesulitan yang dihadapin oleh Tim Nasional Vietnam dan juga Tim Nasional Uni Emirat Arab tidak seperti yang dihadapin oleh Tim Nasional Thailand. Nah, itu yang saya jelaskan juga kemarin kan di konten terbaru tentang Tim Nasional Indonesia, bahwa apakah ada semacam pressure kepada para pemain Tim Nasional Indonesia setelah meraih hasil seri lawan Thailand. Ini yang kita belum ketahui karena beda banget permainannya dalam 2 pertandingan terakhir dibandingkan pertandingan pertama lawan Thailand setelah kembali bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia ini. Dan juga total gol yang kemasukan, ini cukup signifikan teman-teman. 27 gol yang kemasukan ke gawang dari Tim Nasional Indonesia. Dan berapa gol yang bisa dicetak? Saya perlu melihat nih. Total 5 gol. 2 gol ke Thailand, 2 gol ke gawang Malaysia, dan juga 1 gol ke gawang Vietnam. Kita tahu bahwa sering terjadi pergantian penjaga gawang. Betul kan? Sebelumnya juga sebelum diambil alih oleh Coach Shin Tae-yong, Simon McManamy juga beberapa kali melakukan perubahan starter dari penjaga gawang yang akan ditampilkan atau yang akan membela Tim Nasional Indonesia. Tapi tetap saja kebobolan cukup banyak gol. Jadi artinya ini kita tidak bisa menyalahkan penjaga gawang juga. Tapi cara bertahan dari Tim Nasional Indonesia ini yang menjadi masalah utamanya yang juga pernah dijelaskan oleh Coach Shin Tae-yong di awal sebelum turun bertanding lawan Thailand setelah melihat 2 pertandingan uji coba lawan Afghanistan dan juga lawan Oman, bahwa titik terlemah ini berada di lini pertahanan. Jika belum bisa bertahan secara benar dan baik, ya sulit juga nanti untuk fokus dalam urusan melakukan serangan. Dan belum lagi kita melihat bagaimana transisi dalam bertahan ke menyerang ini belum mencair dari Tim Nasional Indonesia karena kita melihat seperti ada missing link. Lagi-lagi missing link ini bisa kita lihat di pertandingan lawan Uni Emirat Arab. Tidak ada pemain yang mengorganisir permainan dalam urusan membangun serangan. Betul ada Evan Dimas, tapi Evan Dimas juga bergerak aktif, mencoba untuk mencetak gol juga. Itu yang menambah kesulitan bagi Tim Nasional Indonesia untuk bisa mengatur tempo permainan. Jika tempo permainan tidak bisa dikendalikan, tentu irama permainan akan bisa diambil alih oleh tim lawan. Dan itu yang terjadi di pertandingan lawan Uni Emirat Arab ini, teman-teman. Saya ingin juga membahas line up dari Tim Nasional Indonesia, teman-teman. Penting untuk kita juga pahami pemain-pemain mana yang kembali dipilih oleh Coach Shin Tae-yong sebagai starter. Dan seperti yang saya jelaskan kemarin, kemungkinan akan ada rotasi di line up. Dan betul penjaga gawang adalah Muhammad Riyandi menggantikan Nadio yang bermain dalam 2 pertandingan sebelumnya. Dan seperti yang tadi saya katakan, kita tidak bisa menyalahkan penjaga gawang karena sistem bertahan dari Tim Nasional Indonesia belum rapi, istilahnya belum solid. Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Arif Satria, Pratama Arhan, tidak banyak pergantian nih di defense. Asnawi Bahar main sedikit ke depan,
Kemudian Kadek Agung bermain di posisi defensive midfield. Osvaldo Hai, ini tidak jelas nih defensive midfield atau bermain di sayap kiri. Karena ada Adam Alis juga. Adam Alis bisa bermain sedikit ke tengah atau juga bermain di sektor kiri. Evan Dimas free roll, persis di belakang striker, dan ada Kushedia Haryudo. Saya ingin sedikit juga menjelaskan line up dari Uni Emirat Arab. Ternyata Uni Emirat Arab juga punya beberapa pemain yang telah mereka naturalisasi. Usia mereka tidak muda. Ada yang berusia 27 tahun, ada yang berusia 30 tahun, ada juga yang berusia 36 tahun. But they have the quality. Mereka punya kualitas yang diperlukan oleh tim nasional Indonesia. Oh, kok tim nasional Indonesia? Tim nasional Uni Emirat Arab. Ya, saya keinget tim nasional Indonesia ya, karena kan memang saya pernah juga membuat konten tentang pemain naturalisasi atau juga pemain keturunan. Yang kita tunggu ya, siapa nanti yang akan dipilih untuk juga memperkuat tim nasional Indonesia, yang juga saya telah tegaskan bahwa itu semua tergantung kepada Coach Shin Tae-yong. Siapa yang nanti dia kira diperlukan untuk bisa menutupi atau membenahi kekurangan dari tim nasional Indonesia. Jadi 3 pemain tersebut dari Uni Emirat Arab adalah Caio Canedo, kemudian Fabio Lima, dan juga pemain pengganti nih yang mencetak gol. Sebastian Tagliabue. Sebastian Tagliabue ini usianya 36 tahun teman-teman. Sebelumnya dia adalah warga negara Argentina, dan Caio serta Fabio Lima saya kira ini warga negaranya adalah Brazil. Dan Fabio Lima mencetak 2 gol di game ini. Bagaimana sih jalannya pertandingan? Ya seperti biasa, tekanan full dari Uni Emirat Arab. Dan seperti yang juga saya pernah memberikan gambaran tentang permainan dari tim nasional Uni Emirat Arab, bahwa mereka mengandalkan teknik permainan, which means mereka tidak mengandalkan speed and power, tapi mengatur tempo permainan, mengajak para pemain dari tim lawan ini keluar untuk bisa mengikuti irama permainan mereka. Jadi saya melihat bahwa terpancing para pemain tim nasional Indonesia yang coba juga untuk bermain cantik. Sehingga pada saat mereka mau mengalirkan bola yang memang belum rapi, itu bisa diambil oleh para pemain tim nasional Uni Emirat Arab dan mereka terus bisa melakukan serangan. Dan kita lihat total peluang saya kira adalah belasan yang diciptakan oleh para pemain Uni Emirat Arab. Memang tidak semuanya bisa mereka konversikan menjadi gol, tapi ini adalah jumlah peluang berbahaya yang pertama kali saya kira dihadapin oleh para pemain tim nasional Indonesia dalam 3 pertandingan terakhir ini. Jadi lawan Thailand, lawan Vietnam, itu tidak sedahsyat serangannya seperti mereka hadapin lawan Uni Emirat Arab. Dan juga kita bisa perhatikan cara mencetak gol dari tim nasional Uni Emirat Arab ini tidak hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain, ada 3 pemain yang bisa involve. Same like the first goal, yang Ali Makbut bisa mencetak gol, kan ada interchange passing dulu dari tengah, and then the second goal yang bisa dicetak oleh Fabio Lima, kita lihat umpan silang, dan umpan silang menjadi salah satu senjata dari tim nasional Uni Emirat Arab untuk terus mereka berikan ke defense dari Indonesia, yang sulit juga bagi para pemain tim nasional Indonesia untuk mengantisipasi umpan-umpan silang tersebut. Setelah Fabio Lima mencetak gol, kita tahu bahwa half time. Dan sebelum halftime memang Evan Dimas mendapatkan penalti, tapi ya memang bisa dibaca oleh penjaga gawang Uni Emirat Arab setelah Asnawi melakukan overlap yang begitu baik, terkena handsball dari kapten Uni Emirat Arab, and then masuki babak kedua, kita lihat Ali Makbut bisa mencetak gol dari penalti. Fabio Lima lagi-lagi mencetak gol yang mirip seperti dia cetak di gol pertamanya, umpannya juga dari pemain yang sama yaitu Mahmud Khamis, dan juga umpan silang juga ke tiang jauh. Ya luar biasa nih skenario permainan dari tim nasional Uni Emirat Arab. Jadi sepertinya mereka sudah mengetahui kelemahan dari Indonesia. And the 5th goal from Sebastian Tagliabue, begitu tenang para pemain Uni Emirat Arab melakukan passing satu sama lainnya, sehingga akhirnya bisa memberikan passing terakhir atau end passing atau final pass ke pemain yang berada dalam posisi yang bebas. Jadi yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini, bahwa ketenangan yang pertama menjadi kunci bagi sebuah tim untuk bisa meredam tekanan dari para pemain tim lawan dan kemudian membangun serangan. Kedua adalah koordinasi. Koordinasi ini tidak hanya di satu lini, tapi antar lini, sinergi diperlukan. Itu yang kita perhatikan dilakukan oleh para pemain Uni Emirat Arab. Saya kalau melihatnya nih, para pemain Uni Emirat Arab materi pemainnya merata. Jadi saya kira ya dengan 3 pertandingan ini tentu ada begitu banyak pelajaran yang tentu bisa dievaluasi oleh Coach Shin Tae-yong kan. Kita tahu bahwa 3 pertandingan ini nantinya setelah 3 pertandingan ini akan ada evaluasi dari Coach Shin Tae-yong, dan kita tunggu saja nanti bagaimana perubahan lagi yang akan dia lakukan untuk tim nasional Indonesia. Tapi saya kira kemungkinan besar akan ada pemain-pemain baru yang nanti akan dimasukkan ke skuad senior, dan juga bisa jadi
pemain naturalisasi atau pemain keturunan lainnya, karena kita juga butuh kualitas di tim nasional Indonesia kita agar bisa at least mulai bersaing dulu di level Asia. Target kita jangan lagi ASEAN nih, kita lihat ke Asia. Nah, jika kita sudah masuk ke level Asia tersebut dengan perlahan-lahan, dengan kerja keras, dengan komitmen yang luar biasa, baru nanti kita lihat ke level dunia. No hate, only football, salam sepak bola.